Yeay. Halo. Balik lagi di podcast Indonesia. Apa kabar Uhuy. kalian semua? Uhuy. Oh, ada Baik, uhuy. baik banget. Baik-baik semua ya? Kenyang, baik. Iya, kenyang banget parah. Thank you abang. Oke, Bang, ntar bilang aja ya mau makan apa buat buka puasa. stick 800.000. Oke. Oke, Gak deng. Sorry, gue gak mau PT-PT. Kenapa? CV ya. Mas tawanya iya. Hah? Maksudnya apa? Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana? CV. CV itu temennya si Aisyah kan? Iya. Siti gitu dong. Siti. Gak asik nih kodok. Oh. Kok kamu ngebully-bully orang sih? Loh itu kan kebiasaan kita. Oh iya, hai. Deh, ngikut. Kirain mau dilurusin ya. Aduh. Bang, Apa? perasaan tadi bajunya coklat, sekarang jadi hitam, cuma dicopot lepas satu doang. Biar beda. Bang, BH-nya lepas. Aduh, salah ukuran sih. Hari ini kita keren banget sih. Mamen. Biasalah. Kan kita tahu ya kapan waktunya harus kompak gitu kan. Kapan waktunya harus bisa apa ya? Berantem. Selaras gitu kan. Kita kan selaras ya, nggak kayak selaras. depan gue ini. Kayak nggak mau. Dia dong Kalian depan nggak nggak tahu mau. diri ya. Ini jaket dari siapa? Kenapa? Ini kan dari podcast. Dari dia. Kasian beli tapi lupa buat diri sendiri kayak Lu gitu tadi lah. Beli tapi kekecilan. Lu ngomong kodok lu. Kenapa Apa Mas sih? Ti? Arahnya ke siapa sih? Ya lu lah, siapa lagi? Tapi kan abang lagi pakai baju kodok. Iya. Oh, Lagi cosplay berarti ya? kabar. Iya, lagi Bukan ke cosplay. gue ya. Gue udah Oh, lu sujon tersinggung. Gue udah sujon aja. Gue ngerasa nih. Ya tapi soalnya. kalau masjid dari samping baru mirip kodok. Tapi Terusin ya. tapi Mas Tit, Kenapa? Mas Tit tuh tersinggung gak sih kalau kita bully kayak gitu? Tergantung ya. Soalnya kan ada yang kita bercanda doang sampai dia bilang Ya, makanya kan jangan gua bilang, ngomongin fisik. Iya, tergantung. Padahal bercanda. Mungkin kalau zaman sekarang kali orang tuh gampang tersinggung ya. Tergantung gimana dia menyikapi kalau gue bilang ya. Kalau gue menganggapnya karena kalian tuh udah temen deket gitu kan segala macam. Bukannya kayak anak kita. Gue lagi ngelurusin tentang bully, dibully lagi gue. Tolong tangannya jangan liar. Gertek-gertek dulu tadi ikan. Oke. Itu terus aja. Oh ya. Ini berarti dikat ya, dulang ya. Enggak. Udah, terus aja. biar kesannya tuh kayak keren banget gitu loh, Cek. Jangan mengalihkan pembicaraan, Mas. Akhirnya lihat masjid jelas ya. Tadi kacamata tuh bingung loh ngeliat kemana. Oh gitu. Oh gitu. Ternyata terbukti kan. Terbukti. Gue enggak. Pas dia buka kacamata tuh gede banget belek di sini. Oh, Kayak tompel. lebih ke gitu. tompel ya. Ih, kalian kompak deh. Iya dong, kan baju udah sama. Tadi terbukti kan, gue Ada bukan yang nggak sama nguntitan. gitu. Iya, gue kena nih. Siap-siap. Kasian jangan dibully. Iya. Harus Nah, lah. aku udah biasa kok dibully. Oh, udah biasa dibully. Terus Oh, gimana gitu? nih? Ya Gimana? kalau gue, karena mungkin gue nganggapnya tuh teman dan gue nggak terlalu ambil pusing atau mungkin diambil ke hati ya, jadi gue nganggapnya biasa aja lah. Main kata-kataan gitu kan. Karena, Masjid, iya, jangan banyak gerak, geruk-geruk dari tadi lo. gue gerak. Apaan gue nggak gerak bang? Iya masjid gerak. Tadi geduk kayak Jantung gue doang yang gerak. Cie deg-degan. Tangannya di belakang itu loh kayak deket Aldi abang. Taher begini. Oke. Tahu. Aduh kaget deh. Oh, iya. Oke. Jadi Jadi kalau masjid gak masalah ya. Bang, masalah. tangannya boleh Tapi nggak, Bang? mungkin Oke, kenapa? Tapi mungkin Kenapa? kalau di circle kayak kita kan udah kenal, nggak iya. apa-apa kali ya. Cuman bukan buat berarti ke semua orang kita boleh Ya. Iya. ngomong begitu kali ya. Betul dong. Mungkin Sebenarnya kalaupun circle udah dekat juga rasa tersinggung pasti ada. Ada, Cuma cuman karena di- kita sudah kenal jadi kayak lebih ya udahlah emang dia begitu gitu. mungkin Tapi Mas Tit bilang katanya hidung Ica gede, hidung abang juga gede. Hidung Ika doang yang kecil. Di ih, lu berarti bukan saudaranya. Gue kecil. lu nggak lihat Apa muka sih dia? Hah? Kenapa hidung ya? Sebenarnya berarti yang ada kakak tuh dia. Deh, Mukanya aja nggak mirip. Ya itu jawabannya. Maklum ya, Arab maklum. closing. Closing. Baru mulai closing. Murka dia, murka. Ya mungkin karena gue murkanya ini milik kali. Allah. Gak boleh. Oh nggak boleh. Iya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Ca. Astagfirullah. Ya ikut ada Bang, yuk. Asyhadu alla. Ya kan diplesetin lagi kan. Ya. Karena dulu gue sering kali ya. Mungkin kalau sekarang orangnya bilang Oh, bully. sering ngebully dulu. Dibully gue justru. Oh, Gua sering masih banget. sering dibully. Dari kecil. Gimana Bang. kalau kita obrolin kita pernah dibully atau enggak Oke. dari Mas Tit coba.
Oke, gue dulu paling sering ya gue dibully tuh gue kuntet. Konten. Iya, bantet gitu kan, kuntet, bantet tuh sering dikata-katain gitu kan. Cuman ya karena dulu kita tuh dari kecil tuh nggak, mungkin gue ya udahlah emang gue kecil gitu kan, biarin aja. Jadi gue kayak udah kebal aja gitu kan. Mungkin sekarang orang bilangnya Mas tuh Kun. kategorinya apaan Mas Kun? Mas Konten. Kok lu bully dia depan dia? Disingkat dong. Mas Ya Kun. Allah. Mas Kun. Iya, harusnya mungkin dulu bukan Mastet gitu. Oke, Apanya betet? enggak dong. Oke, next. Oke. Kuntet. Ya karena gue sering Santet. gitu dan tetet gue juga belakangnya. Iya. Kuartet. Kuartet. Iya. Betet. Oke, masih kasihan ya, Ge. Iya, Ge. Ya karena gue sering dibulinya paling dulu kan sering kuntet, bantet gitu kan. Kuntet, bantet gitu. Nggak usah Terus- ulang gitu dong. Iya. Aja gile. Apa cebol, sering banget gue dikata-katain. Cebong nggak? Enggak, cebol gue. Pas pemilu kemarin nggak dibilang cebong? Cebong. Makanya gue dikatain, lu cebong ya cebong. Enggak, gue cebol, gue gituin. Bagus. Pasrah ya. Iya. Bagus. Sebelum dibully, membuli diri sendiri ya. Iya. Terus item dulu sering tuh apa ya? Ya sering kata-katanya kayak gitulah gitu loh. Ya, tapi yang paling sering banget itu ya itu kuntet, bantet gitu kan. Cuman karena udah sering digituin dan gue ngambil pusing, istilahnya gue mungkin kalau anak-anak sekarang bilangnya gue udah kebel. bisa menerima, udah bisa apa sih namanya istilahnya itu, udah bisa. Legowo. Iya, udah bisa menerima gitu loh. Gue emang kayak gini gitu loh. Gue emang Oh, sudah mencintai diri sendiri. iya gitu kan. Jadi gue ya udahlah biarin aja, gue ngambil pusing. Dan jadi sekarang pun juga masih banyak lah orang yang ngata-ngatain apapun lah ya. Maksudnya Kayak Zumai tadi kayak ya. mereka gitu Iya. ngata-ngatain Kayak gitu. Ica Iya. gitu, maaf ya Mas Enggak, Nih. Ya ampun Mastit, maaf ya Mastit emang Zuma. Enggak deng. Emang palsu Kita, mereka. kita kemarin ngatainnya gitu lagi ya. Apa tuh? Parah banget. Spontan. Iya, Tante dulu. Terus Tapi juga kayaknya- kemarin juga ngatain Mastit gini. Coba Mastit kalau kagetnya gimana? Oh iya, tetap jelek. Kayak Ika bilang gitu kan, ingat jelek gak? pun juga sama. Dulu bilang lu jelek, udah jelek lu, hitam lu. Ai. Dulu tuh. Jadi udah biasa aja. Sakit hati gue dengerin. Gua Kok enggak gue. Mastit yang dikatain gue yang kesel ya? Karena dia ayah. Cie. Kita belain ayah. Iya, Kalau dia biarin aja. Ibunda. Ibunda. Lah, kok jadi bunda? Terus kalau abang gimana? Itu lagi menyusui belum selesai dikancing. Oh, busui friendly Busui ya friendly, busui bajunya. coba Iya, pasti. Masa terlalu Nggak, ekstrim? maksud gue coba gimana kalau dilepas dua-duanya. Jangan dong. Oh, iya. Kenapa nafsu gitu sih? Jangan dong. Serem. Serem. Oke. Terus Kalau itu kalau abang? gue ya, sampai SMA aja gue masih sering dibully. Oh iya, dengan kata-kata yang sama. Beda ya, selain yang kuntet tadi ini kan gue ini apa nggak yang gue pernah cerita dulu kan gue nggak pernah pacaran ya, nggak berani nembak. Ya itu gue dibilangnya itu apa sih dulu istilahnya tuh Cupu. cupu, cemen, karena gue nggak berani nembak cewek. Iyalah, masuk penjara lo ntar. Oh iya benar. Oke, next. Abang gimana? Apa pertanyaan tadi apa? Pernah dibully? Iya pernah dibully. Oh, kayaknya semur gua sekolah gua korban bully sih. Nggak cuma verbal ya, fisik malah bulinya. Hah? Serius? Iya. Apa aja tuh? Ya dipukulin, kalau kata-katain kayaknya udah biasa gitu. Kalau dipukulin, ditendang gitu, disuruh-suruh. Oh itu termasuk ya berarti ya? Iya Yang dong. keplak-keplak gitu. Iya. Nah, ya gue juga berarti. Terus bang? Iya dari SMP sampai SMA. Kayaknya dari TK sih. Buset, lu inget bang zaman TK Ingat, di... ingat. Ya, Yang begitu namanya mah kayak nggak gitu akan pasti nggak ingat akan lah. lupa. Bakal dilupain, Jadi bener. bekas. Iya, gitu. Ya gitulah pokoknya. Sampai SMA korban bully. Oh makanya sekarang jadi sombong gitu. Enggak. Enggak, Iya, benar-benar. justru Allah angkat derajat abang, jadi abang jadi produser dan editor terkenal. Iya. Iya dong, Iya betul. ya kan. Amin, betul. Amin. Dan bergelimang kamera, bukan hal. Alibi apa sih? Biar di-cut nanti. Alibi Alibi apa itu sih? yang binatang yang Amfibi. oh amfibi. Gue kirain alibi tuh yang bikin kentut jadi bau. Apa tuh? Aliubi. Oke terus bang. Gimana? Enggak. Gue mesti nanya rumput yang bergoyang, nggak ada di sini. Anjir, Adanya hati yang bergoyang, Bukan bergetar ya. bergetar. berdendang. Pas ada dia. Ya gitu, Cuman cuman itu siapa sih?
Iya, Bang, Oke, lanjut, next Bang. next. Ya abang dulu ngomong. Nggak jadi sendu ya. Mau nangis itu. Kagak udah. Lu kata-katain apa tadi? Selain Enggak, goreng, maksudnya, kutuan, iya terus banyak lah banyak kata-kata yang tidak mengenakan dan bikin nangis setiap hari. Kan gue cengeng dulu kan, nangis mulu gitu kalau dibully tuh. Jadi kayak mau ngadu tapi takut gitu, diancem kan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Diancem? Iya. Diancam gimana lu bang? mainnya sama anak kuliahan. Kan kecil kuliah. Ya, zaman maksudnya sampai SD, diancem-ancem begitu? Dari SD, jangan kasih tahu siapa-siapa lo, gue hajar lo kasih tahu gitu. Oh, Oh my God. dan lu nurut. Itu Ya, abang takut kan. dipukulin berapa orang? 6 atau 7 gitu. Terus abang sendiri ya nggak ada yang nemenin? Nggak punya temen dulu. Anak baru kan Itu ceritanya kenapa? kan. Maksudnya Oh pindahan. pencetusnya abang dipukul pertama kali itu kenapa gitu? Tiba-tiba aja apa gimana? Iya kan Kayak anak ospek baru, gitu ya? baru masuk sekolah gitu. Terus terlihat berbeda gitu kan. Ganteng Misalkan- sendiri. Ganteng sendiri. Enggak sih, lu lagi sendu bercandain mulu nih, jadi nggak sendu saya deh. Diam ayah. Terus Kayak pindah ke Jawa, gue nggak bisa ngomong bahasa Jawa, beda gitu kan, kena bully, terus disiksa lah gitu loh, disuruh-suruh jadi jongos sebutannya kalau dulu itu. Terus masuk pindah ke Bandung, beda lagi, kena bully lagi. Masuk ke SMA gitu. pegang. Biasanya kalau lagi ngobrol suruh megang-megang gitu. Bang, Kesadaran penuh ini soalnya. dia Kenapa? kok dia boleh? Gue tadi kagak boleh. Terus bilangnya kagak jadi sendu. Karena udah harus nggak sendu gara-gara lu kan. Jadi nggak bisa itu. Iya, karena kita adalah seneng sendu gurau. Iya. Terus Ya itu sih pokoknya kalau soal bullying mah udah puas gitu. Tapi alhamdulillah tidak nggak dendam dalam arti kayak oh ya sudah, memang hal-hal itu yang justru kayaknya itu yang bikin gue itu sekarang kuat gitu loh, kayak gue mau diapain aja kayak gue bodo amat gitu loh. pantesan ya Kayak, abang kayak caci maki ya ceritanya. Apa Nggak sering masalah ya? ya? Itu mah bukan enggak bully sih, itu. karena Ika aja sih sebenarnya, kalau yang lain mah tonjok. Tuh, barusan gue ngomong, Bang, lu ada yang lu inget nggak, Bang? Maksud gue, biasanya itu kan kayak gitu kan membekas. Gue aja sekarang nih Lu kalau tanya aja, gue ingat semua. nama-namanya yang Namanya gue ingat semua tapi gak gue sebut. Oh, itu. Ya ampun, berarti segitu parahnya Inisial ya aja deh. efek itu bullying. parah. Inisial aja deh, Buat berapa huruf? apa lah? Buat apa? Yang diseret di kamar mandi, digebukin, Buset. dikencingin. Apa segitunya? Iya, Terus iya. bang, itu guru nggak ada yang tahu atau Nggak ada, kan gimana langsung sih? pulang abang gitu. Oh ya Allah, Abang nggak kenal Ika sih? lu belum lahir. Iya sih. Enggak juga Oh sih. belum ya, enggak ya, Lu enggak jangan sampai sih. negesin dia tua. Enggak lah, kok lu tegesin dia sih? Maksudnya kalau dibuat tua dia apa gitu. Iya. Iya lagi. Berarti efek bully itu parah ya. Maksudnya parah. zaman sekarang aja juga udah parah Enggak, kan. maksudnya Zaman- abang sih bersyukur gitu, efek bulunya tidak terbawa gitu, karena kan nggak semua orang diperlakukan seperti itu hasilnya bisa kayak abang gitu loh. Mungkin bisa jadi kayak ada psikologisnya terganggu Iya. gitu Bukannya kan. abang terganggu? Tadinya sih berpikir begitu, tapi kesini kayaknya lebih kepada nggak jauh dari Tuhan aja kali. Jadi gitu, oke. jadi kayak oh ya gara-gara itu pada akhirnya jadi lebih kuat gitu loh, kayak kalau mau diapain juga biasa aja gitu, kayak lah ini mah enteng gitu. Gue Seberat apapun mah. dipukul itu SMP deh. Karena gue dibilangnya kan anak guru, dekatnya sama guru mulu mainnya nih. Karena sok pinter lah gitu, nggak mau. Oh jadi sekolahnya barengan sama ayahnya kerja. Enggak dong. Kok orang bisa tahu anak guru? Oh, bukan, maksudnya karena gue deket sama guru-guru Oh. yang ngajar, makanya dibilangnya anak guru nih gitu. Oh, emang Anak masih mas suka guru nih. caper sama guru? Enggak. Suka kayak tiba-tiba ada PR nggak? Ada sendiri gitu. Enggak, gua oh nggak- enggak ya? gua nggak Kan gitu. paling ngeselin kayak gitu. Yang lain. Itu gak punya teman tuh begitu tuh. Gue seringnya gini, Pasti tiba-tiba duduk di depan tuh pasti kalau begitu kan. Iya. entah kenapa gue tuh pasti selalu jadi ketua kelas. Wede. Dan itu sorry ya, Karismanya. gue jadi sebel. Gak enak Waktu tuh itu Motor. di belakang gak enak joknya. diulang Kalau lagi. duduk tuh begini nih. Gak enak banget joknya. Kamu jadi ketua kelas ya. Kamu catetin siapa yang berisik, itu jadi rese, Bang. Kan gue jadi Gurunya rese. iya. Gurunya rese. Menurut gue ya, karena itu jadi gue kan harus Iya. bertanggung Iya. jawab kan. Gue nyatet, begitu gue nyatet, gue setorin, Dimarahin pasti sama udah temen. dibully abis gue, nggak ditemenin lah, pulang-pulang ya kayak lu, tapi gue nggak sampai diseret-seret dikencingin gitu, enggak, paling cuma ditendang-tendang, kayak gitu. Tas gue tuh abis sletingnya tuh Bang, dicopot-copotin tuh. Ih iseng banget ya. Ih, saking segitunya Ya sebel sama gue, ampun. itu. Masit sih nggak kenal Ika. Apa sih lu? So jagoan banget sih lu. Tahu lu. Kesel Nah, gue. kalau lihat juga dia nangis paling.
Enggak. Masih kecil kan gitu kan. Enggak. Oh dia belum lahir bang. Dia ngerasa privilege. Dia lagi di Nggak Laukul bakalan Mahfuz dibully kan. dia. Enggak, Ika juga pernah dibully. Kata siapa nggak Masa pernah? Emang iya kayak Iya, gimana? kamu dulu deh. Deh. Wah kalau Ica panjang. Dia banyak. Gue anak bully. Gue anak bully. Lu banget. yang ngebully? Gue dibully banget dulu. Masa sih? Ih gak percaya. Orang Dari dulu kapan? tuh SD, SMP, SMA? dari SD dibully. Jadi tuh gue jadi orang yang nggak punya kepercayaan diri. Semua serba takut. Oh, gitu? Karena sering dibully. Jadi udah gitu zaman SD kan masih zaman-zaman pada main kelompok-kelompokan geng-gengan gitu kan. Iya. Ya kan? Jadi gue dibully, misalkan kayak gue beli sepatu yang ada rodanya, dulu kan ada musim tuh, diomongin langsung. Gue juga kalau misalnya bla bla bla, gue juga bisa beli sepatu yang ada rodanya. Jadi kayak diomonginnya langsung gitu, terus gue sendiri kan, teman belum datang kayak takut, karena mereka tuh berlima, berenam. Habis tuh mereka tuh kayak karena mereka kayak jagoan, jadi mereka tuh suka sembarangan aja gitu loh ke orang. Jadi kalau gue itu aja, gue sampai pernah nggak mau masuk sekolah Gara-gara takut. gara-gara takut. Sampai mami nelpon kan, halo ibu, ini Icanya nggak mau sekolah nih bu, karena temannya sering ngegangguin. Sampai segitunya gue takut nggak mau sekolah. Terus guru reaksinya gimana? Ya udah, pada saat itu gue dipaksa tetap ke sekolah, nggak dibahas tuh sama guru. Gurunya ngebahas pas waktu mau pulang sekolah. Gue duduk, terus si Bu Suwarti, gue inget banget dia ngomong gini, ini ibu dapat laporan nih dari mamanya Marisa, dia sampai nggak mau sekolah. Terus yang pada ngebully gue itu, Ica kenapa? Ica kenapa? Itu kalau gue inget ya, kalau gue kayak sekarang, mungkin udah gue gampar-gamparin kali itu mukanya. Sumpah ini gue masih inget banget kejadiannya loh. Namanya Gue siapa lagi emangnya? banyak deh. Oh, banyak. Gue lagi duduk di kelas tuh, gue masih inget tuh ruangannya, ibu gurunya ngomong gimana, gue tuh cuma begini doang nih. Kasihan banget tadi gue. Gue takut kan. Tuh mami ngapain ngomong sih sampai kayak gitu gue kan. Iya. Terus Ica, awas ya kalian nggak boleh gitu-gitu lagi, nanti ibu nggak naikin kelas, ngomongnya gitu. Jadi teman-teman yang ngebully gue, Ica kenapa? Terus gue diam aja, gue nggak mau ngomong, gue nggak berani ngomong sampai Terus sampai seterusnya teman lo masih kayak gitu terus? Baik apa masih bully? agak-agak ngurang. Agak-agak ngurang, tapi tetap aja mereka geng-gengan. Terus kalau misalkan lagi berenang, gue diajarin sama guru lesnya, mereka ngomongin, ngapain sih tuh si Ica, kan gue juga pengen diajarin sama guru les, kayak gitu. Ada aja Lebih ya. ke iri dengki ya. Iya. Terus SMP gue dikatainnya itu fisik. Malu sih sebenarnya ngomonginnya, dikatain fisik gitu kan. Lu Jadi emang apa yang kurang sih dari lu, Ca? Ya, dia tuh beda loh, Mas Tit. Kenapa? Dia tuh SD SMP tuh beda mukanya sama yang sekarang. Lu sekarang operasi plastik? iya. Serius, dia baru glow up ya istilahnya ya. Waktu SMA. Anjay, glow up, anjay. Bener. Oh gitu? Orang maksudnya kan kalau sekarang Ika sama dia kan mirip ya. Dulu tuh dia nggak mirip sama Ika. Berarti dia yang udah cantik dari awal. Mau menegaskan itu ya? Arahnya Iya, ke itu, arahnya ke sana. sana. Enggak maksud ke sana. Maksudnya kita tuh dibilang nggak mirip kan. Emang. Nggak dibilang nggak mirip. Oh gitu. Terus yang paling Ica inget waktu SD dulu deh. Jadi itu Ica kan kayak ada sesuatu lah di diri Ica kan. Jadi lagi itu tuh Ica lagi wudu, lagi tau kan kalau zaman SD kan suka ada praktek wudu gitu kan. Oke. Terus dia tuh ngomongnya langsung teriak-teriak depan Ica, ih kok gitu sih itunya. Terus gue tuh kayak, terus gue lagi wudu terus kayak, aduh gue sampai nggak bisa ngomong, sampai kayak, ih parah banget deh pada saat itu. Sampai waktu itu gue ikut eskul karate, gue sampai pakai sesuatu untuk nutupin. Jadi pas ada wudu, ada segala macam, gue tuh sampai pakai barang itu gitu loh. Jadi sampai basah, sampai temen tuh bingung. Padahal gue cuma buat nutupin itu karena pernah digituin. Itu malu banget. Iya. Tuh gue ceritain aja gue sedih. Gue masih inget banget soalnya. Iya. Terus waktu SMP gue dikatain. Jadi dulu tuh kan gue dibilangnya hidung babi dulu dikatainnya. jadi gini, Caca lo diem deh, gue gambarin. Terus dia Yo gambar. Allah, parah banget. Terus dia gambar bagian hidungnya babi. Iya, Terus gue Allah. kayak, si anjing kan dulu kan Iya, nggak iya. ngomong gitu kan. Jadi Ngomongnya apa? Si dog. gue juga cuma diam-diam lo, ketek lo bau. Paling Iya, gue iya. gituin, gue bales. Cuman Iya, iya. masih belum berani. Nah, pas makanya alhamdulillah banget waktu itu tuh dipilih jadi ketua kelas. Dari situ tuh gue kayak mulai ada rasa keberanian. Jadi tiba-tiba kayak berani aja gitu mulai dari situ. Terus gue kayak
coba deh gue ngomong deh biar orang tuh nggak ini deh gue marah deh. Jadi dari situ gue udah mulai berani tuh untuk marah, untuk ini segala macem. Terus udah mulai orang nggak ngepus diri gitu iya, ya. supaya gue lebih berani gitu. Makanya pas udah masuk SMP, pas SMP juga diomongin begini. Ica mah menang putih aja. Coba kalau dia hitam, dia pasti jelek. Gue inget banget. Dia ngomongin itu di kantin, kantin belakang. Tuh gue masih inget, gue kayak denger kan. Ini apa sih ini orang? Terus gue kayak nggak bisa jawab kan. Ya udahlah. Jadi kayak gitu. Sampai begitu. Emang segitu jeleknya, Cak? Dulu? Enggak lah. Enggak kan? Gak tahu, makanya gue bingung pas, maksud gue ya ada sih Ica fotonya sama aja kayak sekarang, cuman ya dulu rambutnya pendek aja, dulu tuh rambut gue nggak lurus, jadi tuh dulu rambutnya tuh kayak agak ikel gitu loh, rambutnya tuh ngembang gitu loh, kayak ikel, candy gitu kan, kembang gitu. kayak gitu, jadi pokoknya dulu, sampai waktu SD nih, gue balik lagi ke SD, gue tuh sampai pernah nanyain satu-satu ke temen gue, lo benci nggak sih sama gue? Ya Allah, Ya, segitunya. tapi kasihan gak sih? Jadi Itu kayaknya kemana sih, Cah? itu Lu Ica kan kan nggak emang cerita, kakak nggak Ica kan peduli, nggak lu kan, Cik. cerita kayak gitu. Oh, Lu pantesan pendem gue ya? baru tahu. Nggak berani soalnya. Biasanya suka nulis tuh di buku diary atau apa gitu, perasaan-perasaan itu. Enggak sih, sih, dia enggak. Enggak. Jadi katanya gini, kok orang kayak benci sama gue ya, dalam hati gue gitu. Terus yang kayak punya power di sekolah, yang suka tukang bully SD, itu gue sampai nanyain satu-satu, kamu benci nggak sih sama aku? Enggak kok Ica, dia bilang kayak gitu. Cuma kayak terus Kasihan. pas gue inget kan, pas gue udah berani, gue inget ngapain gue ngelakuin itu, harusnya kan gue tampol-tampolin semua orang. Gue Sekarang? sampai, iya gue masih inget. Jadi Oke. gue kalau inget itu tuh gue sampai kesel sama diri gue sendiri. Kenapa dulu gue nggak berani? Lu inget satu nama siapa ketuanya? Huruf aja inisialnya. Apa sih? Mau diapain? Gua coba telepon ya, ntar gue panggil ke sini ya. Ya pokoknya gitulah. Maksudnya gue juga pernah hidup kena bully. Iya, Dan iya, itu ya bagian dari hidup lah, gak apa-apa. Tapi setidaknya gara-gara itu gue jadi bisa punya keberanian untuk mencoba nge-push diri gue, untuk gue bisa keluar dari keadaan itu. Jadi biar tadinya orang nginjek-nginjek gue, sekarang gue pengen bikin Gantian. orang jadi takut sama gue. Lu yang nginjek-nginjek. Makanya sekarang gue galak kan. Iya kan? Oh, nah itu berarti tadi yang abang bilang kali ya bang ya, Efeknya. efeknya ya, mempengaruhi ya. Jadi gue makanya Oh. padahal gue diem muka gue tapi jutek banget. Mungkin kali dari Efek itu kali kayak ya. gitu ya. Karena dari Saya kecil juga udah nggak tahu. kebiasaan begitu kali. Menahan sesuatu dengan kesal. Iya, Jadi bingung begitu deh. sampai sekarang ke bawah. Takut banget waktu itu tuh mau ngomong, gak ngerti loh. Sampai begitu banget gue. Bisa jadi. Nah kalau kayak Ika, Pernah dibully juga. Jadi kan kali ya? pindahan ke sini ke Tangerang itu kan waktu Ika kelas 4 SD. Terus sebelumnya di mana? Sydney. di Semarang. Sydney. Di Sydney di sini. Iya. Nah, habis itu ada ketua kelas dan wakil kelas yang sok jagoan, cowok sih dua-duanya. Di situ dia bilang gini, karena Ika baru jadi belum tahu, ya kan, belum tahu mau kayak gimana, mau ngapain. Habis itu Ika tuh duduk di depan, kan nggak ada yang mau duduk di depan kalau misalnya sekolah. Iya. Nah, Ika duduk di depan, Ika sendirian. Terus itu dia tuh noleh agak-agak lupa sih. Pokoknya dia jalan ke Ika, usilin Ika lagi nulis, itunya digangguin lah, kertasnya segala macem. Sampai akhirnya Ika, kok Ika diginiin terus. Akhirnya setelah berapa bulan Ika digituin karena Ika diam, ternyata sih entah ketuanya apa wakilnya tuh emang suka sama Ika, jadi emang iseng gitu. Oh itu mah bukan bully itu. Enggak kan, dibully, diganggu. Itu mah emang dia cari perhatian sih. Enggak, abis itu Ika giniin, Ika geprak meja, Ika berdiri brak. Semua pada kaget kan. Kenapa sih? Kata Ika gitu. Marah lah, Ika berusaha untuk marah. Sebenarnya Ika tuh orangnya cengeng banget loh Mas Tit. Maksudnya digituin tuh takut gitu. Ika juga penakut orangnya. Cuma Ika mikir kok sampai kapan Ika mau diginiin terus. Itu terus-terusan tiap hari gitu ya. Iya, diisengin terus. Entah nanti lagi jalan di kakinya mau diselengkat gitu. Cewek cowok tuh. Cowok sih, kalau cewek sih enggak, teman-teman Ika sih enggak, pada baik-baik aja gitu. Nah, abis itu akhirnya Ika berusaha, kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus gitu kan. Kayaknya Ika mesti ngelawan ini. Nah kalau dia punya pikiran gitu ya, kecil, kita nggak punya pikiran begitu. Akhirnya Ika berdiri, kenapa sih? Kenapa? Kata Ika gitu kan. Kenapa, maunya apa? Sudah selesai gitu, dia lagi duduk. Akhirnya kan dia duduk kan kayak duduk kan pindah-pindah gitu kan. Misalnya dari
Misalnya Senin di sini di kanan, nanti geser, Oh iya, di rolling gitu kan, gitu. rolling. Nah. Nah, pas itu Ika dendeman ya orangnya. Lagi jalan. Sampai sekarang. Iya. Oke. Terus akhirnya jalan ke depan, ada dia pakai topi terus. Ika gini topinya plak, Ika yang ganti bully dia kan. Waduh. Jatuh topinya, hah, botak. Botak. Wah, abis itu dia marah banget sama Ika kan. Dia gini-gini. Kok liat Ika gini, Ika gituin lagi kan, Ika gituin balik. Kayak lo jangan ganggu gue gitu Itu kan. berlangsung sampai berapa lama tuh gitu-gitu tuh? Itu sampai kelas 4 selesai, kelas 5 kan diganti. Gitu terus tuh. Ya enggak. Oh. Nah, Iya. setelah itu kan Ika suka lihat ada temen yang dibully. Ika yang selalu nolongin. Oh, sekarang jadi Iya, kebalik ya? kebalik. Oh, menolong yang terbuli gitu kan? Iya, Ika nggak suka. Oh, pantesan tadi dia nanya terus, Bang. Lo gak kenal sih sama Ika sih? Dia tuh maksudnya pengen nolongin kita, Dia Bang. hero. Karena Ika tahu rasanya kan gak enak digituin. Nggak enak banget. Gak enak banget. Gak enak Nggak enak banget. banget. Masalahnya Sakit. posisinya kan Ika ngeliat dia gak salah apa-apa, kenapa digangguin gitu kan. Kenapa gak salah apa-apa digangguin mulu. Akhirnya waktu itu pas Ika kelas 5 atau kelas 6, Rian kan satu sekolah sama Ika, cuma beda setahun. Dia diganggu dong sama temennya, ya kan. Terus jatuh, Kak Ika nih robek sini berdarah. Kenapa, mana? Ika samperin orangnya, dia di depan kelas. Lo apa? Kamu ngapain adik aku? Plak, Ika tampar anak kecil itu. Habis itu dia temennya langsung nggak berani lagi sama Rian, langsung baik-baik sama Rian. Gitu. Gara-gara Rian ngadu. Kalau Rian nggak ngadu juga kayaknya Nggak nggak tahu tahu, gitu iya. loh. Jadi siapapun yang deket sama lo dan dibully, lo pasti langsung datang ngebelain. Iya, gue bakal belain. Gue tau gak, gue sering dikatain kodok. Ya emang iya kan mirip enggak deh. Enggak jadi nah terus begitu. Jadi Ika punya karakter, ngebentuk karakter itu sendiri biar Ika maksudnya untuk ngelindungin diri Ika gitu kan. Nah, sampai Ika SMP, Ika kenal lah tuh temen sendirian di pojokan duduk sendiri. Ya kan Ika juga sendiri sih, maksudnya ada kenal teman baru, Ika berusaha untuk siapa namanya Iya, gitu. Padahal mah Ika juga sebenarnya nggak yang begitu, orangnya diem aja, tapi berusaha untuk membaur kan. Iya. Nah, ini diem aja, dibully lah di belakang, diisengin rambutnya sama teman-teman. Ika samperin pas sekolah selesai, maksudnya istirahat. Kamu kenapa? Kamu ngapain? Gitu. Kok diem aja? Ika bilang gitu kan. Main yuk, gitu. Ajak main bareng. Dia aja ngomong aja nggak berani ngomong gara-gara diisengin terus, dijailin terus. Akhirnya Ika ajak main, temenan sampai sekarang. Abis itu dia udah nggak jadi maksudnya jadi berani lah, jadi nggak yang ketakut-takutan terus gara-gara ada backupannya Ika kan. Enggak, Orang maksudnya dalam. maksudnya bukannya Ika so jagoan, tapi maksudnya Dia berani. dia jadi Iya. berani karena ada temennya gitu. Dan tipe-tipe kayak Kak Ika gitu tuh jarang orang yang bisa gitu kayak ngontrol diri nih. Gue nggak bisa diginiin terus dia jadi berani, itu tuh jarang loh. Ya nggak sih? Oke. Nah, yang kasusnya Bang tadi, Abang berarti gak berani ya ngebela diri gitu ya? Waktu itu? Nggak berani. Iyalah ramean gitu loh, Ramean. gimana? Cuman Atau- pas SMA kelas 2 tuh ikut bela diri pada akhirnya gitu. Ya, maksudnya ikut bela diri kan bukan ngebela. Bela diri sendiri maksudnya dari Oh. situ kan kegiatan ekskul bela diri kan kelihatan di tengah lapangan gitu kan. Karena udah mulai kelihatan ikut bela diri jadi berkurang tuh intensitasnya. Oh. Tapi efek yang paling fatal tuh apa sih? Dibully itu maksudnya ya tadi kan Mental efek sih psikologi. pasti. Mental, nggak percaya iya, diri. Oke, mental. Iya, nggak percaya diri. Terus juga kayak Ica tadi Serba kan sampai nggak takut. mau takut, nggak mau masuk sekolah segala macam. Lu pernah yang paling fatal nggak Bang? Nggak pulang gua 2 hari Di? ngumpet di rumah kosong. Ya Allah. Ah, serius bang, ya Allah ampun, sedih banget. kasihan. Parah ya Allah. Jadi pulang dari sekolah ngumpet di rumah kosong. Ngumpet. Karena waktu itu basah aja habis disiram apa gitu. Yo, Sudah itu kapan pulang. SD SMP? SMP kalau nggak salah ya. Terus lu nggak makan? Nggak makan. Astagfirullahaladzim. Jadi pas ngumpet tuh abang ngapain? Ngumpet aja gitu. Ya duduk aja nangis. Udah. Ih kasihan Ya banget. Allah, parah banget itu mah. Ya gitu. Jadi ya memang begitu. Gitu. Mental memang kena mental, kena banget mentalnya. Terus itu. lu dicariin sama orang tua waktu itu? Lapor polisi kalau nggak salah nyokap gua. Nyariin akhirnya. Ketemunya? Tetangga yang nemuin karena kan perumahan kan. Oh. Jadi ada rumah kosong. Ya gitulah pokoknya. Kasihan. Gue jadi inget adik gue juga pernah Bang kayak gitu, nggak mau pulang. Jadi malamnya dia sering dibully kan, terus biasa malam minggu suka main gitu kan. Tiba-tiba kok sampai jam 11 malam nggak pulang-pulang.
Gue sama adek gue yang satu lagi nyariin. Taunya dia tuh di lapangan mojok ngumpet, nggak berani pulang. Gara-gara Ya gitu dia cerita akhirnya, ya itu nggak ditemenin lah, ya gitu kan, dikata-katain lah, sampai dia tuh nggak berani mau pulang karena kalau pulang pasti ngelewatin rumah yang suka ngatain. itu. Oh. Gitu. Tapi pernah sih waktu SD, SMP sampai SMA ada cewek gitu ya. Maksudnya dia tuh mungkin iri kali ya sama Ika bagaimana. Jadi dia ngeledekin Ika dari belakang, ngomongin Ika dari belakang, itu termasuk bully kan? Jadi kan ngerasa termasuk bully gak sih? Termasuk sih. Ha-ha. Ngejelekin kan. Ngejelekin, jadi berani ngomong dari belakang, pas depan tuh diem aja dia kayak gitu terus sampai bikin geng-gengan juga kayak gitu waktu SD. Sampai Ika jalan aja, jalannya aja pakai dongak-dongak segala. Nah itu bully tuh. Ya gimana nggak dongak? Gue kecil kan, gue nggak kelihatan kan. Miniatur sejak dini. Tuh dia parah banget tadinya. Tapi emang iya, Ika tuh kecil loh Mas Tit, Iya. badannya juga emang kecil. Iri gitu terus sampai akhirnya Kalerik itu kan dia diam. Dasar lo berani dari belakang. Dia kecuekin aja terus sampai kayak gitu sampai akhirnya kayak capek sendiri aja dianya. Karena Ika Karena nggak dicuekin karena ya, Ika nggak nggak gubris, respons. nggak Ika itu bodo amat lah. Nanti kalau diladenin ntar dia nangis ya kan? Coba deh kayak balik badan deh. Kenapa? Nggak, coba. Gak mau? Nggak, gue pengen tahu doang Gak mau? efeknya. Nggak mau. Nggak. Ya udah. Nggak jadi lucu bah. Ya pokoknya intinya Tadinya gue pengen bully ngelucu. itu Lu walaupun nggak kita support sudah deh. Kenapa? ngebully itu walaupun udah dimaafin kayak abang udah bisa melupakan, maksudnya udah memaafkan lah. Ya mungkin secara ini udah dimaafin, cuman bekasnya itu emang nggak pernah Iya, bisa hilang. iya. Pasti. Sekarang Nggak pertanyaannya bisa gini. hilang. Pertanyaannya gini. Kapan bisa memulai memaafkan? Lu kapan bang? Gue dibilang maafkan ya, cuma terakhir pas ketemu acara santunan SMA gitu. Ya beda aja rasanya, kayak tiba-tiba deg-degan gitu, tiba-tiba ada ketakutan yang entah dari mana. Oh jadi memorinya Trauma. keinget lagi. trauma, Oh. ada trauma. Trauma parah Jadi sih. pilihannya mending gak usah ketemu orang itu gitu. Takutnya malah gue jadi dendam, itu aja sih. Daripada nanti mukul tiba-tiba Tapi ya. secara ininya lu udah memaafkan aja udahlah gitu. Yang Ya, udah kayak- gitu ya. Kayak ya gue mah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa balas juga, biar Allah yang balas aja udah gitu. Maksud gue marah pun kayak nggak ngerubah apa-apa gitu loh. Karena udah kejadian ya, udah lewat. Parah sih. Itu kalau gue emang dari awalnya emang nggak peduli, bukan nggak peduli, maksudnya nggak dimasukin ke hati ya. Jadi gue nggak dendam, nggak apa gitu loh. Paling cuman akhirnya jadi bukan ngebully ya, tapi jadi suka ngebalikin omongan aja. Misalnya gue Pantesan dikata-katain. pasti jago ngejokes ya jadinya ya. Sering ngebalikin. Balikin Balikin meja. Gila kita. Makanya kan gue makanya gue ini kan gue profesi sebagai DJ DJ. doyan jokes. Yeah. Oke, terus Astagfirullahaladzim. Oh, ya Allah. Closing. Tapi tahu nggak sih film Kenapa? Korea yang judulnya The Glory? Tahu. Tahu. Itu kan inspirasi dari orang Korea anak SMP yang dibully dan dipakein alat catok, Iya. ditempel, itu beneran loh. Itu parah banget loh. Kan Orang nonton itu naik darah. Parah banget loh itu. iya. Kenapa Bang? kayaknya Ika kalau nonton naik darat mulu emang kalau. Daripada naik kursi, Iya sih. nggak bisa duduk. Enggak, maksudnya kalau di Korea memang tingkat bullyingnya tinggi banget malah. Kenapa ya? Kenapa Karena bisa gitu? gini, Korea itu salah satu negara yang paling rasis. Mereka merasa ras mereka superior. Jadi selain ras mereka, Iya, benar. mereka memposisikan diri sebagai di bawah mereka gitu. Nggak usah ngomong apa-apa, kita kesana. Cara pandang mereka itu udah beda ke kita. Untung kita kayak Korea. Pantesan nih kalau lagi ada konser-konser Korea gitu kita suka nontonnya ke atas gitu ya, karena mereka selalu pengennya di atas. Kalau nonton di bawah, nonton akuarium aja mas. Nunduk Lihat ke bawah. kolam ikan ya. Iya, oke. Bagus. Gitu. Jadi kayak kalau soal apa film The Glory yang dari kisah nyata, sebenarnya banyak banget kisah nyata. Makanya kalau ada artis kena skandal bullying, kelar pasti. Iya, banyak yang udah kena. Kan di sana kan cancel culture-nya luar biasa kan. Iya, Begitu lo ketahuan udah habis. tahun habis sudah. Seingat gua dulu waktu Nggak kayak sekolah, nggak kayak di Indonesia ya. Ketahuan dikit makin naik dia. Ya kalaupun di cancel hitungan berapa bulan nongol lagi, Nongol terus naik lagi. Iya. Malah makin banyak banjir. Jangan kan pelaku bullying, orang predator seks juga. Iya tuh Lupa si itu tuh iya, Saiful Jamil, gue nggak suka banget pas dia keluar dari penjara malah iya.
di Iya, atas di mobil samping gitu ya. mobil loh, Oh, ngapain? harusnya diseret ya. Iyalah. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Menurut kalian hukuman apa yang pas untuk pembuli? Dibalas yang sama. Enggak sih. Nggak akan buat dia berubah dibales pun. Nggak Jadi kayak- apa-apa, balas aja yang sama. Iniin. Gue sampai mikir soalnya gini bang. Dia nggak berubah urusan dia. Kan dulu sampai ada tuh namanya guru BK kan, bimbingan Iya. konseling kan. Gue jadi mempertanyakan terus fungsinya apa gitu kan, maksud gue. Iya sih, kalau menurut gue gini ya, kalau soal bullying ini, gue kasih memposisikan sebagai korban gitu. Kenapa nggak setuju bahwa harus dibalas dengan cara yang sama? Karena nggak akan ada habisnya gitu. Kita balas, dia akan dendam lagi gitu, dia balas lagi ke kita dan terus. Ya menerus udah kayak gantung gitu. aja. Kalau Di Ica sih tiang ada bendera. ide dimasukin ke ruangan yang kosong, semuanya serba putih. Dan itu katanya kalau kita ada di ruangan itu bisa mengganggu psikologi kita. Ya, memang. Jadi dia Makanya bisa olah menghancurkan kejiwaan mental. rata-rata Nah, mending mereka dimasukin ke situ tuh. Ya udah masih Tapi- diam di sini ya kan, yang Tapi putih semua. memang benar sih. Gue seneng gue, jadi muka gue putih. Terus Jadi kayak ada, memang kadang-kadang pembuli itu bisa berhenti saat dia tahu bagaimana rasanya dibully Iya, sebenarnya. sebenarnya begitu. Harus dibalas. Gitu. Kita kan nggak bisa ngebalas seperti mereka gitu. Jadi kita mainin psikologi mereka aja. Jadi kayak masukin Kayak ke di film tempat. Glory itu ya. Di Glory gitu ya, Ica belum nonton. tadi ini cerita Enggak, dulu enggak, kan, lu udah enggak. pernah nonton belum film Glory? Gue pikir lu nonton. Kalau lihat Kak Ika aja, cuman Ica kan sempat baca di media itu terkisah dari kisah nyata. Jadi ya Ica petik itunya aja. Kisah nyatanya lebih parah lagi katanya. Tapi gue pernah Tipe halus itu, nggak pernah se- diskusi nih sama beberapa narasumber ya. Jadi mereka tuh ngasih masukan begini. Sebenarnya kalau untuk bullying itu yang paling utama adalah menanamkan pendidikan tentang agama. EQ ya. EQ benar, emotional quotient itu sejak dini. Baik itu di sekolah maupun di rumah. Kalau dia ngomong di ini, gue inget jokes dia dulu tuh. Apa Yang sih mana? yang ngeselin banget? Apa? Apa sih jokesnya itu yang Ahmad Dhani tuh? Oh, pernikahan Dani. Iya, itu Dasar dulu Mas yang nyiptain Ahmad Dit, Dhani. Gitu, pernikahan Dani. Oke. Sampai mana tadi gue lupa. Iya, Sampai itu. Kebayoran. Nanti turun naik Iya, busway. pendidikan EQ tadi kan, emotional Iya, quotient benar, tadi. dari Itu kecil. tapi harus dilakukan sejak dini oleh pernikahan Dani. Enggak lucu lagi. Terus baik di sekolah maupun di rumah gitu loh. Jadi cuman banyak orang yang belum paham juga nih kan, apa itu EQ gitu kan, emotional quotient tuh apa sih? Nah itu mungkin yang harusnya tuh mulai di apa ya, di apa sih namanya, digiatkan oleh pemerintah punya Iya, program. harusnya. Pemerintah Gitu. itu memprogramkan itu sebenarnya. Semua masalah pendidikan pertumbuhan anak di Indonesia itu semua harus diprogram. Bahkan budgetnya juga ada turun bermiliar-miliar gitu. Masalahnya Nih beloknya gue tahu nih kemana nih. enggak, Oh, iya, benar. iya. Oke, Masalahnya oke. memang kondisi kita memang seperti itu. Apa yang dibajetin uangnya nggak nyampe ke Nggak kita nyampe. gitu. Pada akhirnya kita akan tetap seperti ini mau sampai kapanpun. Iya. Nah, Makanya itu. harus dimulai dari Oke, keluarga. ini penting ya. Tolong mungkin buat pemerintahan yang dengerin podcast Indonesia meskipun kayaknya enggak ya. Jadi memang bagaimana menghentikan bullying sebenarnya adalah kuncinya ada di orang tua sebenarnya. Nah itu. Kembali ke memang parenting sih, bagaimana mengajak anak untuk speak up, berani ngomong. Jadi dari kecil tuh sudah ditanemin kalau misalkan ada yang jahat sama kamu diapain, kamu harus berani ngomong gitu. Itu tuh yang Oke. tidak ditanamkan dulu. Kalau Iya, kita benar. ditanaminnya kalau ada yang jahat sama kamu balas. Iya. Kenapa kamu diapain balas? Nah oke. Sekarang Baru kamu ngadu ke kita gitu. Gue ada ini deh. Ada sesuatu yang mungkin bisa didiskusin nih. Jadi gini, anak gue kan pernah dibully nih yang pertama nih. Dia sampai gue itu tadi yang abang bilang kan. Gue menanyakan, kamu kenapa? Dia nggak berani speak up nih bang. Gue bilang, ya sama kayak abang tadi bilang kan, kamu kalau ada apa-apa mendingan ngomong, cerita gitu kan. Jadi tahu nih bisa dibantunya di mana segala macam. Sampai akhirnya dia speak up, dia ngomong. Nah, kan reaksi pertama orang tua itu pasti akan membela ya. Tapi kalau gue tuh berusaha untuk nahan emosi, gue hanya sekedar datang ke sekolah, minta penjelasan. Ini terjadi seperti ini, kenapa? Tabayun. Tabayun dulu gue. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Terus sekolah seperti apa nih menyikapinya segala macam. Akhirnya coba didatangkan orang tuanya segala macam. Tapi yang terjadi adalah setelah itu makin terus-terusan tuh. Oh,
Wah, anak papi lu. anak ayah, anak ini ngadu-ngadu mulu. Akhirnya yang bikin dia tuh jadi nggak mau lagi cerita. Gimana tuh? Orang tua tetap salah itu. Orang tua tetap. Iya, maksud gue kan kita udah berusaha untuk ngikutin jalur ini gitu kan. Diskusi segala macam. Bahkan gue sampai diskusi sama orang tua yang ngebully nih. Pertanyaan gitu kan. lu apa? Iya, akhirnya Solusi kejadiannya dari semakin itu parah. gimana? Solusinya Dan bagaimana? Dan anakku, iya maksudnya kalau gue kan akhirnya kan jadi gue ini jadi parno sendiri. Jadi gue sedikit-sedikit waktu itu anak gue di pesantren kan, dikit-dikit gue datang ke sekolahan buat memastikan supaya anakku tuh nggak ada apa-apa. Karena kan gue tahu nih pasti nih arahnya bisa jadi psikologisnya terganggu nih, gitu kan. Kalau saran solusi dari Ika, Tonjok. enggak. Siapa namanya? Kan mulai. Nanti kita cegat ya di belakang sekolah. Siapa namanya? Oh iya, nggak apa-apa mau tahu aja. Abis itu kan ajak main ke rumah teman-teman kamu ajak main ke rumah. Sekop langsung pakai karung. Lo ngapain anak Yo, gua? cie. Nah, Harus segituin. digituin, Apa Mas. emang iya mesti kenain mental dia Oke. dulu anaknya itu. Yang gue lakukan biar saat dia itu berhenti. salah satunya adalah, jadi kan gue tahu nih nama orangnya siapa aja. Waktu itu gue menggunakan cara yang berbeda. Gue sama Teror istri gue. SMS. Enggak. Modal dong banyak Sebarkan SMS ini atau kamu akan mati. Gue sama istri gue waktu itu ini kita ngebeliin makanan. Kasih racun Makanan yang paling baik. Enggak, beneran bang. Gue Cyanida. beli dari mulai apa? Dan itu berlangsung terus menerus. Sampai dia luruh nih, luluh. Jadi gue datang gitu kan. Disogok. Bukan disogok. Jadi gue datang Sogok gitu sih kan. itu sebenarnya. Sogok itu Oh, biar kamu dia. kamu ini ya yang namanya ini ya. Oh iya kan pasti baik kan Iya. sama gue kan. Oh iya. Ini buat kamu ya. Apa ini gitu? Enggak, Oh, nggak gue apa-apa. ngerti Oh, maksudnya. iya. Emang harus begitu. Dan gue melakukan itu dengan ya maksudnya nggak ada kayak sorry, nggak ada kayak maksud untuk nyogok dia enggak. Enggak, Tulus itu bukan aja. nyogok. Iya, Tulus aja gitu loh. Biar tuh anak ngerasa oh iya Nggak baik enak, ya, baik. ini ya gitu. Nggak ngerasa dan itu budi. terus-terusan. Dan bahkan kan kalau di pesantren tuh ada yang buka puasa Senin Kemis kan. Dan kita selalu melakukan setiap Senin Kemis itu ngirim makanan tuh. Dan yang selalu dipanggil adalah anak-anak yang ngebully. Tolong dong panggilin ini ke penjaganya. Ini ya buat nanti bagi-bagi buka puasa bareng nih. Gue suka begitu gue sama istri gue. Jadi gue mencoba dengan cara yang berbeda gitu kan. Ya, Gue coba dengan cara mencoba. yang bagus. Ya memang ada kelihatan efeknya sedikit. Dia suka cerita sama aku, ya di sini jadi berubah ya. Kenapa emangnya? Iya udah nggak ini lagi. Mungkin siapa tahu nih bisa Nggak ini guna-guna ya. deh dari makanan. Enggak sih. Itu mungkin ya yang dimaksud keburukan dibalas dengan kebaikan Kebaikan, tuh maksudnya iya, itu. benar, Jadi benar. melunakkan Dan hati. itu saran dari nyokap gue. Wih, Wah, hebat. Coba Mama. ya mungkin kan nyokap gue guru. Mungkin nenek. coba Tapi nggak caranya. semua orang bisa Iya. ngelakuin, Mas. Itu punya hati yang besar tuh Iya untuk ngelakuin pasti. itu. Makanya Masid kayak gini ya, yang besar paling- banget dikata-katain. yang paling berasa nangis banget tuh nyokap gua. Cucunya Cucunya. digituin kan. Gitu kan. Nenek lebih sering cucu. Iya, nenek dan akhirnya coba deh jangan dibales, jangan ini. Gua waktu itu sempat emosi kan, gua sempat namanya orang tua kan. Iya. Soalnya parah banget, Bang. Anak gua tuh dibulinya tuh parah banget. Jadi tapi gue dengerin saran nyokap gue tuh gitu, coba deh gunakan cara yang lain. Gitu loh. Bahkan nyokap gue juga kalau pas gue lagi nggak bisa, dia yang datang tuh, dipanggil juga sama, sini nih bagi-bagi ini nih buat buka puasa bareng nih kayak gitu. Gue jadi pengen nangis kan gue jadi kalau ingat itu gue. Soalnya itu sampai berbekas pas udah kelulusan, itu yang sering ngebully nyariin nyokap gue. Oh ya. Iya, buat itu ngucapin makasih gitu, terutama orang tuanya pada cerita gitu kan. Oh ini ya ayahnya Raka gitu. Kenapa enggak? Anak saya sering cerita kalau neneknya sering kirim. Yang diinget neneknya terus, neneknya anak gua. Gitu. Ya mungkin itu cara yang gua lakukan dan agak sedikit efektif waktu Iya, itu. iya. Berarti harus dicoba tuh cara nanti kalau kayak gitu, jangan kayak Kak Ika Iya, tadi ya. jangan. Dan salah satu halnya juga harus menemukan sekolah yang baik ya. Iya, Karena kan betul. kayaknya berpengaruh deh sekolah dengan Lingkungan tingkat yang baik. kebulian itu. Mm-mm. Karena kan mungkin lingkungan sekolahnya kurang bagus dari keluarga-keluarga yang mungkin secara pendidikan nggak dilatih, yang kayak Mas Tit bilang EQ-nya, kesadaran dia terhadap sesama, keempatiannya tuh nggak dibangun dari keluarga. Jadi akhirnya dia masuk ke sekolah yang minim pengawasan guru. Ya udah semuanya rata-rata begitu, ya udah jadi mereka bisa punya power untuk ngebully orang. Tapi gue punya insight yang agak sedikit
mungkin agak beda kali ya bang. Gue kadang suka diskusi sama anak gue suka ngomong gini. Kamu percaya nggak? Dulu ayah juga pernah loh dibully kayak gini-gini, gue cerita gitu. Tapi itu yang bikin kita nanti jadi kuat loh mentalnya. Tergantung sebagaimana kita menyikapinya. Gue bilang gitu kan, karena gue kan. Jadi maksudnya biarin aja kita dibully. Tergantung gimana kita menghadapinya, gue bilang gitu. Karena gue tergantung gimana cara ngadepinnya. Jadi sekarang anak gue di yang tempat yang sekarang itu kayak udah Bodo amat. satu bodo amat. Karena gue selalu bilang nggak usah pusingin, nggak usah peduliin. Kalau kamu ngebalas dengan hal yang sama, berarti kamu sama kayak dia. Gue bilang gitu kan. Kamu berarti sama kayak dia. Tapi kalau misalkan seolah-olah gini aja, udah anggap aja itu sebagai memang pasti akan seperti ini. Itu sebagai modal mental kamu buat nanti di kemudian hari kamu nemuin yang kayak gitu lagi, kamu udah siap. Gue bilang gitu kan. Kamu lihat dong ayah. Baik ya ayah ya. Gitu. Ya elah, bukan ngomongin masalah baiknya. Maksud gue Ya apa gue mau ngomong? Gue kan memang mau ngomong. putih dong gitu. Ya udahlah ya. Gitu. Gue antara bingung nih bang, lo ngantuk apa? Ngantuk dia. Ngantuk apa nangis gitu ya. Ini ya. Mimi. Susu adik bangun Mimi lagi. Lagu apaan itu? Lagu anak kecil. Oh, okay. Iya, jadi gue bilang ke anak gue, biarin aja lah kalau emang kamu harus dibully segala macam. Mungkin karena dulu gue ngadepinnya gitu, ngambil pusing. Mungkin cara gue salah gitu kan. Harusnya ada cara yang lebih baik. Nah makanya mungkin buat pemirsa yang beriman di luar sana, Ya harus mendengarkan, lebih perhatian lagi sama iya. anak. Benar. Pokoknya anak ada Ajak berubah ngomong. dikit, ya harus diajak ngomong anak. Dijadiin sahabat, jangan kayak lo gue emak, lo anak, lo ikutin kata gue. Kan biasanya suka gitu kan. Iya. Otoriter. Jadinya anak menutup diri, nggak mau deket sama orang tua. Berarti yang tadi abang bilang ya bang ya, kuncinya sebenarnya di orang tua ya paling utama Itu ya. kan orang tua yang memilihkan lingkungan. Anak-anak Iya. kan tidak bisa memilih. Benar-benar. Jadi kalau kira-kira anak lo kena bully ya solusi paling tepat ganti lingkungannya. Karena nggak semua hal bisa diubah dengan cara lu sebenarnya gitu. Iya betul. Terus bang, misalnya nih di Indonesia kan tingkat bulinya juga lagi tinggi nih. Apa yang bisa dilakuin pemerintah buat menghilangkan bullying yang ada di Indonesia? Menghilangkan kayaknya susah ya. Mengurangi. Iya, mengurangi. Kan pemerintah juga punya program kan untuk menghentikan bullying, mulai dari meningkatkan pengawasan terhadap anak sekolah melalui guru. Karena bagaimanapun juga yang bertanggung jawab di sekolah kan guru kan. Ya UGR. Jadi memang selama ini ntar gue milih diksi yang tepat. Asik. Selama ini aku mencintaimu. Cila. Diksi yang tepat itu harus di pasar yang tepat bang, karena yang asli, diksi yang asli itu biasanya di Asamnya pasar yang lebih bagus. betul. Oke. Betul. Takutnya sekarang banyak yang dipalsuin bang. Iya, kecut Diksi ya. kecut banget. Kecut kayak leher belakang mas. Lo selama ini menggemari, Cil. Bukan menggemari, dari Jawa aja di belakang kecium asemnya. Karena kayak lagunya Laude itu loh. Apa tuh? Dari kejauhan tercium gitu. Oke, diksinya udah ketemu bang. Siapa nih? Tadi kan mau Temennya ngomong Tinky Winky. Si abang, Pinky Winky, si abang Diksi. ini ya, si abang Lala. cepet ngeblank ya. Ya Allah. Lagi lemas doi. Kesel banget gue malah Enggak, bukan. diksi tuh Maksudnya, manggilin. maksudnya memang Pinky yang Winky. Kenapa bang? yang dilakukan pemerintah memang apa namanya? Mempererat tali persaudaraan. Memperlambat. Bukan. Lebih apa sih yang gua tiba-tiba lemot. Emang lemot. Mau minum? Maksudnya yang pertama turun tangan itu kan memang Menteri Pendidikan soal bullying tuh, karena yang bisa memberikan instruksi kepada sekolah-sekolah kan Menteri Pendidikan, bahwa memang pengawasan terhadap anak di proses belajar mengajar ini yang jadi kunci sebenarnya, karena selama ini kan proses bullying ini luput dari pengawasan sekolah kan. Bagaimanapun juga. Yang kedua juga ada peran orang tua untuk mendidik anaknya supaya berani ngomong, karena banyak korban bullying itu tidak terendus, tidak terdeteksi gara-gara si anaknya nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong, Karena benar. takut. Kenapa dia nggak berani ngomong? Ya memang tidak dididik untuk berani ngomong dari orang tuanya gitu, Betul. dari awal. Pokoknya apa ya? Ya makanya benar-benar krusial orang tua itu orang tua gitu. Masalahnya banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana jadi orang tua yang baik. Kasiannya itu kalau yang dari kecil orang tuanya udah nggak ada ya. Iya. Nggak kasihan sih, justru menurut gua lebih kasihan lagi orang tuanya ada tapi orang tuanya nggak bisa dididik dengan baik. Menurut gua. Ya maksudnya kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, dia dibully.
Iya, dia mau kemana? Dia mau kemana, terus Iya dia sih. anak satu-satunya. Iya sih. Itu Kok tragis sih. tema bully ini kenapa sedih ya? Ya emang Ya mana ada menyedihkan. bully yang Makanya menyenangkan, Tapi nggak jadi ada lah. jadi Iya hal sih. yang bagus karena jadi mengingat kita juga ke depan kalau kita Iya. punya anak, punya keluarga kan kita tahu bagaimana Betul, menyikapi betul. sih. Iya. Betul. Ya mungkin kalau teman-teman di sana memang ada yang punya resep atau apa ya, saran yang lebih bagus segala macam, Tulis kalau komentar. ya tulis di kolom komentar. Nggak, karena kita juga perlu nih gitu kan. Maksudnya perjalanan kehidupan kan mesti panjang nih Yes, gitu loh. betul. Dan dinamika kehidupan juga pasti berubah-ubah kan. Jenis Exactly. bullyingin ya kan. Iya. Jenis bullyingin juga pasti akan berubah-berubah gitu, dan yang pasti dukung pemerintah untuk pengentasan program Cila. Dukung pemerintah Iya. untuk mengatasi korupsi. Korupsi dan bullying, gitu ya. bullying. Kesian dong koruptor bully. Sampai ada yang bunuh Apa diri sih itu? waktu itu anak SD. Iya, itu Iya. parah itu. Itu parah Itu berarti. parah sih. Dan di Korea juga tingkat bunuh dirinya kan tinggi gara-gara salah satunya gara-gara bullying sebenarnya. Bahkan bullying itu tidak terjadi hanya di sekolah, di kalangan artis pun di Korea itu terjadi. Oh, iya. Artis-artis baru tuh kena bully loh sama yang senior. Dibully Mereka sampai apanya? bunuh Udah diri. cakep-cakep gitu ya. Iya, Di mereka kena bully. dijadiin jongos juga, Cah. Jongos. Oh, Banyak yang bunuh gitu. diri kan gara-gara bullying artis sana. Makanya gue gak mau jadi artis, Cak. Ya nggak usah. Gue takut dibully gue. Nggak usah. Iya. Nggak usah, Mas. Yang jadiin dulu artis juga kayaknya gimana Mikir gitu. 2 kali. Ya pokoknya intinya pembahasan kita kali ini tentang bullying, dan ternyata gue nggak nyangka sih kalau kalian semua tuh ada sisi-sisi terbulinya dengan keadaan Mastit yang sangat ekstrovert sekali ini. Extrovert. Ternyata menyimpan masa kelam yang lumayan Pasti ada sih setiap orang. setiap orang ada ya. Ya intinya kita sebagai manusia Jaga harus aja lah. inilah dibangun lagi rasa empatinya ya, supaya kita tuh bisa lebih berpikir kalau untuk ngomong ke orang atau untuk ngejokes. Mungkin boleh kali ngejokes mungkin ke orang-orang yang emang bener-bener deket, yang emang udah tahu Iya. gak marah, kayak ke Mastit gitu kan. Makanya Ica kadang suka nanya Mastit gak marah kan, karena ya kan Mastit juga udah Sebenarnya kenal walaupun Ica Ika gitu. suka ngeledekin Mastit gitu ya, suka Mastit maaf ya tadi Ika selalu gitu karena Karena gak enak dan bukan Iya kebiasaan. emang gue mukanya nggak enak emang. Ya, dia bully diri sendiri. emang nggak biasa juga maksudnya. Iya. Bukannya serius gitu kalau mau Iya. ngatain orang tuh beneran bukan Iya. serius. Bukan gitu. serius. Nggak, iya kan ada tahu lah takaran. Kan ada kapan orang bercanda, misalnya kapan gini, nggak ya. dikatain, dia kan ngatain dia ngeselin, terus gue katain dong, gue pancing kan, ya kan, gue pancing biar apa namanya, dia apa namanya nyerang gue lagi gitu. Padahal gue sengaja tuh ngejelekin ngatain dia karena dia jahatin gue. Ya udah akhirnya dia terpancing, akhirnya dia ngomong dia nggak suka digituin, terus gue bilang ya lo juga jangan nyari ribut pertama kali sama gue. Kalau lo nggak mau gue pancing marah gitu kan, gue kayak gituin ya kan. Kalian tahu kan siapa orangnya kan. Kalaupun dia denger ya bodo amat, gue nggak peduli ya. Nah, karena Kaika udah mulai bicaranya seperti itu, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan dari kita nih, dari kita semua nih, buat orang-orang yang pernah ngebully kita? Asik. Ini sekaligus closing ya. Ya oke. Iya. Dari abang. Dari abang aja dulu yang yang paling silent kayak HP. Kenapa? Ya itu Ada nggak pesan untuk pesan, para pembuli. Ngapain ada pesan dong, Ceh? Pesan. Sebelum gua ngasih pesan untuk yang suka bullying, gua ngasih pesan sama orang yang dibully sebenarnya. Oke. Makanya perlu belajar. Kita kan pernah bikin tema soal belajar ngomong ya. Maksudnya berani buat ngomong gitu. Itu tuh penting banget buat kita, buat diri sendiri, buat kebaikan orang lain juga. Jadi kenapa itu penting? Pada saat kita dibully, masalahnya bully itu akan terus berlanjut kalau si korban diam. Oke. Ya, si korban tidak tahu apa-apa dan si korban pasrah dan tidak berani, bullynya terus berlanjut. Kalau si korban speak up, mau gimana pun juga pasti bullynya akan terhenti. Iya, Kayak benar. cara gue tadi ya. Ya. Kenapa gue diginin terus ya kan? Harus berani ngomong, berani pada saat lu ngerasa nggak suka, lu ngomong lu nggak suka gitu. Pada saat lu ngerasa nggak mau, lu bilang nggak mau gitu, jangan diem gitu. Karena Jangan nggak keenakan ya bang. kok keenakan sih? Jangan Nggak nggak keenakan. Oh keenakan. iya, nggak keenakan. Orang Indonesia kan gitu. Jadi itu yang penting. Nah itu juga kembali lagi kalau ngurut ke belakang itu bagaimana pendidikan orang tua juga kan. Mengajarkan anaknya untuk ngomong, untuk speak up juga kan harusnya pendidikan dari kecil, dari dini gitu. Salahnya kebanyakan anak-anak dididik untuk jadi nggak enakan, Iya. nggak Ngalah. ngalah atau apa. Itu yang agak kurang tepat sih. Terus buat ngebully juga Tolonglah. cemen banget. Cemen banget. Kalau Ica sih cuma satu, buat yang ngebully. Lo akan nyesel dengan apa yang lo lakuin. Kayak mungkin 10 tahun kemudian dia sadar. Itu kan biasanya orang begitu ngelakuinnya karena mereka belum punya jati diri kan. Mereka belum punya
hal yang bisa mereka pikirin ke depannya karena mereka ngelakuin apa yang mau mereka lakuin. Jadi Tapi mereka kadang orang sembarangan yang gitu punya ngelakuin. jati diri misalnya udah tua pun juga masih bisa ngebully. Ya itu Kayaknya- berarti udah karakter. Maksud gue ini yang untuk anak-anak SD atau yang masih sekolah lah, yang masih bisa dididik gitu kan. Gue cuma mau ngingetin kalau kalian udah ngebully, itu pertama korbannya nggak akan pernah lupa sama lo, dan lo bisa jadi karena perbuatan jahat lo itu akan berdampak di kemudian hari, di bagian di masa depan lo, di depan. Dan rasa penyesalan yang lo dapetin nanti ketika lo inget lo pernah ngebully orang, itu nggak akan pernah hilang seumur hidup. Jadi pasti yang udah ngebully itu akan nyesel seumur hidup. Mau minta maaf gak bisa, atau mungkin udah lost contact. Mau ngomong minta maaf tapi gak enak. Takutnya keinget. Jadi pokoknya penuh dengan rasa bersalah dan gak akan pernah habis rasa bersalah itu. Dan itu akan menyiksa diri. Kalau gue gitu aja sih. Jadi benar sih kayak kata Ika tadi, bullying sebenarnya nggak cuma di sekolah doang, tau di kantor pun sekarang bullying terjadi. Iya. Loh. Iya. Parah malah banyak yang. Lebih parah sih. Ya, kalau dari Ika, buat yang dibully, sama kayak abang berani ngomong. Kalau nggak berani ngomong ke gue. Oke? Tulis di kolom komentar. Kasih tahu siapa orangnya. Nanti kita samperin. Nanti gue samperin. Ya, pokoknya itu. Pokoknya intinya berani ngomong. Jangan takut. Selama bener, gak usah takut gitu loh. Ngomong aja gitu. Mau misalnya minta bantuan orang kayak terdekat atau ke orang yang lo percayain gitu. Seenggaknya ngomong ke orang, jangan enggak gitu. Dan kalau bisa ngomongnya sama orang yang tepat, jangan ngomong sama orang yang mendem juga gitu kan. Nggak ada solusi gitu loh maksudnya gitu. Jadi abis itu buat yang bully, tunggu tanggal mainnya. Asik. Lo bakalan didatengin sama dia. Bukan. Bawa gear sama Semua kelewang. pasti bakal semua pasti bakal ada balasannya ya. Iya. Ya, Ada kalau nggak dunia di akhirat lah dibalas. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat ya. Iya, kalau Semua Allah Maha adil, ingat itu. ya kalau dari gue buat yang dibully ya, buat yang dibully itu yang pertama ya speak up, berani coba ngomong. Kalaupun memang nggak bisa ngomong, Carry berarti. pasti ada Gimana? Carry. Carry speak up. Maksudnya apa sih kayak mobil apa yang berani ngomong, Suzuki Carry speak up. Oh iya. Iya. Jadi berani ngomong gitu kan. Terus yang kedua, ya ini juga berlaku buat gue ya, buat orang tua, buat guru dan segala macam. Berikanlah pelajaran tentang masalah empati. Iya betul. Berilah pendidikan sejak dini itu yang mengenai masalah segala sesuatu tuh pasti akan plus minus gitu loh, pasti akan selalu balance gitu loh. Lo berbuat sesuatu, ini juga buat yang ngebully ya, lo berbuat suatu saat lo pasti akan berbalik sama lo. Iya. Pasti itu. Pasti Yakin gitu. aja. Itu makanya. Coba aja kita diinget-inget deh, misalkan suatu saat lo nolong orang, entar di kemudian hari lo pasti akan diganti ditolong Iya, orang. betul. Pasti akan begitupun Tabur tuai ya bang. ya. Tabur tuai, hukum tabur Iya tuai. betul, tabur tuai. Jadi pendampingan, pendidikan sejak dini, kemudian ya saling mengingatkan lah ya, saling mengingatkan. Dan terutama nih kita mungkin sebagai rakyat biasa ya, ini kita juga ngingetin nih buat teman-teman di pemerintahan yang memang punya kebijakan-kebijakan untuk pengentasan atau bahkan mengurangi tingkat bullying di Indonesia. Tolonglah kalau misalkan memang sudah ada anggaran khusus gitu kan, ya jangan disunat-sunat gitu lah. Sunat aja sekali lo sakit, apalagi sunat berkali-kali. Habis. Lo kok Anda tahu? Iya. Ya, maksudnya ayo dong, masa udah punya program bagus untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan bullying, anggarannya Ya habis, itu tadi nggak EQ-nya tepat. kurang, gitu. Mas. Benar. Kan nggak seru aja gitu loh, nggak seru aja gitu loh. Cuman bisa keluar-keluar, oh kita harus mengentaskan nih, tapi nyatanya mana gitu kan, gitu. Jadi bukan gua juga bukan gua pribadi sok yang lu ini banget sih, ya enggak. Tapi faktanya dong, kalau ini bisa dijalanin, bisa diselesaikan bersama-sama, Betul. nggak bisa sendiri. Betul. Betul. Pokoknya semua pihak tuh harus saling berkaitan. Iya. Makanya kan kalau misalnya ada yang dibully itu Ika samperin kan, Ika temenin karena pasti mereka merasa sendiri gitu. Ya. Iya.
Jadi itu Betul. aja kali ya. Itu tema aja kita kali hari tema ini. kita hari ini. Perasaan tadi kita bukanya tuh happy banget ya. Kita nggak tahu sih kalau pembahasannya bakalan sesedih Sedih, ini. Iya. Sedih ya, Ge. Sedih ya, Ge. Betul. Kalau gitu kita pamit dulu ya, Ge. Mau karena kita Pantun udah dong, selesai. pantun dong. Nggak mau. Oke, pantun. Nggak mau. Beli cucian digantung di lemari. Kenapa Cakep. kamu dulu sih? Kayaknya lu dong Kan harus iya. cepet. Beli cucian digantung di lemari. Yuk nyuci yuk. Enggak Iya, dong. gitu. Gimana? Enggak. Beli cucian digantung di lemari. Cukup sampai sekian, ketemu di kemudian hari. Dah, Cukup sekian dan terima kasih gitu Iya dong. gitu dong. Cukup sekian dan sampai di sini. Oke, Harus yaudah. gitu ya? Iya dong. Oke deh. Beli cucian di Lemari. masukin lemari. Udah. Udah ya, dadah Dadah. semua. Dadah, ngedrop, dadah. Dah semuanya podcast lover yang budiman. Dah. Bye. Kuping kayak sakit.